Siapa yang di sini yang merasa setiap kata yang diucapkan itu adalah PR yang harus direvisi di kepala? Saking banyaknya, kita tuh sampai bingung ini mana benar, ini mana yang salah. Kali ini kita akan bahas kenapa isi otak kita tuh selalu bilang kita tuh serba salah ya. Di antara kita tuh selalu dianggap bertele-tele karena kita tuh terlalu takut, atau kita tuh sering dibilang nggak peka karena kita tuh terlalu jujur. Kita selalu di posisi yang salah. Kita akan bahas di sini, jadi dengarkan ini sampai selesai. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di zona nyaman kita, di mana kita akan bahas kecanggungan ataupun kebingungan kita dalam komunikasi yang mungkin di luar sana banyak orang-orang yang sama seperti aku ya. Dan kali ini aku akan membahas topik yang cukup menarik, yaitu serba salah. Kita tuh akan ada di posisi kita tuh akan berbicara salah, akan diam salah, kita akan bilang A salah, kita akan ngomong B salah. Jadi kita akan bahas tuntas di konten hari ini. Yang pertama, situasi adalah perangkap kejujuran. Aku tuh orangnya kalau suka bilang suka, kalau enggak bilang enggak. Jadi nggak pernah ada kepalsuan gitu ya. Jadi kalau ada temanku yang meminta pendapat, rekan kerjaku yang meminta pendapat, ataupun seseorang yang ingin tahu nih sudut pandang aku seperti apa, aku tuh belak-belakan guys. Kalau bilang aku nggak suka terus buruk idenya, ya udah aku lontarin aja ya. Jadi niat aku tuh baik, agar apa? Agar mereka tuh nggak buang-buang waktu untuk hal yang kurang logik, kurang bener-bener masuk akal di otak pikiran aku. Nah tuh baik ya guys. Dan begitu saran aku udah keluar, boom, ekspektasi tidak di luar reaksinya. Yang aku pikir mereka tuh suka dengan apa ya, bisa dibilang masukan, kritik dan saran ya. Dan aku melihat mereka tuh redup, seolah-olah mereka tuh lagi malas berbicara sama aku lagi gitu ya. Jadi seketika itu aku berpikir mereka tuh bilang, di pikiran aku mereka bilang gini, gak peka gitu ya. Seketika itu langsung aku mute nih, grup WA-nya aku mute. Agar apa? Aku tuh gak overthinking dengan apa yang terjadi saat itu. Lalu aku tuh mencoba self-talk ya dengan diriku sendiri. Aku berbicara dengan diriku sendiri, kenapa nggak pakai prinsip bungkus permen ya? 70% tuh manis-manis ya, 30% itu baru kritik. Sehingga aku tuh nggak pernah apa ya, berburuk sangka dengan diriku sendiri gitu ya. Jadi niat baikku nanti dibilang disangka roasting. Jadi gimana gitu rasanya. Situasi kedua, kabur ke hati-hati. Jadi sering aku trauma dengan rasa gak enakan, dengan rasa prasangka buruk dengan diriku sendiri. Aku tuh mulai pindah jalur guys ke mode aman, dimana aku tuh selalu berhati-hati dalam berpendapat. Sehingga aku tuh berpikir aku tuh adalah orang yang paling diplomatis di sedunia ini ya. Jadi ya sebegitunya lah di posisiku sekarang. Kan efeknya sekarang guys, aku tuh kalau ditanya lagi nih pendapat, ini pendapatnya gimana? Ini pendapatnya gimana? Si cowok ini tuh gini gimana? Si cowok itu gini gimana? Langsung aku jawab dari Sabang sampai Merauke, dari timur ke barat, dari Papua ke Sulawesi. Intinya tuh muter-muter ya, nggak akan ada nemu jawaban pasti. Karena aku tuh udah mulai capek nih. Kenapa sih setiap kritikan tuh dianggap serius, baper gitu ya? Bukannya untuk membangun, bukannya untuk memperbaiki ke depannya menjadi lebih baik, justru malah mensalahpahami sebuah kritikan itu, pendapat itu untuk menindas dirinya sendiri. Jadi saat ini aku akan memberi jawaban yang muter-muter. Efek dari tujuan tadi, jawaban yang bertele-tele, itu agar apa? Agar aku tuh selalu di posisi aman, agar tidak ada yang namanya saling toksik ya, agar tidak ada yang namanya prasangka buruk. Karena aku yakin deh, banyak orang-orang di luar sana tuh pasti paham dengan apa yang aku alami. Dan endingnya nih pasti akan ada orang yang bertanya dengan serius, apa titik poin jawaban kamu tadi yang muter-muter itu? Ya aku jawab aja, ya gini gitu ya. Intinya aku puter-puterin lagi. Terus mereka anggap aku bertele-tele dan gak punya sifat tegas. Disitulah aku mulai berpikir, mereka teman atau bukan? Dimana situasi kita tuh akan selalu serba salah ya, akan berpendapat baik salah, akan berpendapat buruk seadanya pun salah. Kita tuh akan dianggap orang ini nggak penting ya ada di circle kita sebenarnya, tapi ya udah pelengkap gitu ya. Jadi kalau kita sudah mendengar kata pelengkap dalam circle, itu artinya kita dibutuhkan ketika ada kegabutan aja. Kalau ada keasikan, kita tuh akan diasingkan. Dan ya setelah terjebak bertahun-tahun di situasi itu, aku selalu berpikir kalau bener ya, kalau kita tuh nggak bisa mengontrol ekspektasi orang lain, kita nggak bisa mengontrol pendapat orang lain. Ya bukan pendapat kita yang salah, tapi kita tuh selalu beranggapan bahwa kita selalu bisa untuk menyenangkan orang lain. Kita akan selalu bisa membuat orang lain tuh puas dengan apa yang kita pikirkan.
Mungkin itu yang harus kita ulangi dan harus kita kurangi porsinya ya. Simpelnya adalah fokus pada niat baik. Saat ini aku sudah mulai berpikir ya sudahlah, kalau aku sudah berpendapat, penting niatku baik untuk membantu. Ketika pendapat itu tidak diterima ataupun bahkan ditolak mentah-mentah di depanku, terserah. Karena apa? Meskipun orangnya sama, situasi pun sama, itu akan berbeda. Karena apa? Pola pikir kita tuh berbeda gitu ya. Jadi menurut aku ya sudahlah, biarin aja. Faktanya adalah tidak semua orang bisa menerima kita dengan situasi kita, dengan apa yang kita lontarkan, dengan niat apa yang kita inginkan. Tapi yang kita harus benar-benar yakinkan adalah orang itu berteman dengan kita itu karena apa? Kalau orang itu berteman dengan kita karena kemampuan dan kekurangan kita, oke, kita terima. Tapi kalau sebaliknya, ya mohon maaf, kita lebih baik mencari teman yang lain. Agar apa? Agar tidak saling menyakiti dan saling toksik lah, ini seperti dia. Terus aku bertanya ke kalian deh, situasi apa yang benar-benar kalian tuh ya sudahlah, lebih baik aku tuh diam gitu ya. Situasi apa? Karena aku bingung nih. Nggak semua orang sepertinya kayak ada di posisi aku ya. Bahkan ada orang-orang yang lebih parah mengalami situasi yang jauh lebih menyebalkan daripada aku. Coba tulis kolom komentar di bawah untuk aku sharing di kemudian hari ataupun di konten selanjutnya, oke? Terima kasih untuk kalian sudah like, comment, and subscribe. Dan aku minta maaf jika ada salah kata, kalimat, perbuatan, ataupun hal-hal yang menyinggung kalian di luar sana tanpa sengaja ataupun disengaja. Aku minta maaf ya, karena aku benar-benar gak ada niatan untuk menyakiti kalian. Kita jumpa lagi di konten selanjutnya. Eka pertama di sini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat.